sekilas perjalanan hidup pelayanan dan pemuritan dari pembicara kita pada malam hari ini, Bapak Daniel Iskandar. Sekaligus langsung saya kasih ke beliau ya untuk membawakan sesi pertama. Ya, oke. Selamat malam teman-teman. Suara aku jelas ya? Oke. Teman-teman, ini hari ini kita akan bahas tentang reconnect kan judulnya ya. Mungkin tadi kan judulnya tentang apa itu cell group ya. Mungkin kita nggak akan masuk terlalu dalam dulu terlalu ke cell group hari ini. Cuman hari ini tuh sebetulnya pengen kita membahas satu masalah yang sebetulnya ada di GKI saat ini adalah lebih ke arah kenapa sih jumlah pemuda remaja di GKI itu merosot kan, seperti itu ya. Nah, sebelum itu aku mau cerita dulu. Jadi mungkin tadi di video agak cepet ya. Jadi aku ini waktu kecil itu bertumbuhnya di GKI Kepaduri ya. Jadi dari kecil sekolah minggu, SMP, SMA, terus pemuda remaja sampai dengan sekarang itu GKI Tulen. Jadi dari sekolah minggu udah di GKI gitu ya. Nah, cuman singkat cerita itu dari kecil itu pelayanannya pemusik sebetulnya. Jadi anak band sebetulnya, anak band gereja ya, gitu. Cuman dari sekian banyak pelayanan ya, dari mulai pemusik ya, ngeband, terus ikut acara-acara gereja ya, dan terus sampai ke sekarang itu pernah juga jadi ketua komisi pemuritan sama wilayah sektor di GKI Gading Serpong. Itu aku merasa ada satu hal yang ganjal sih teman-teman gitu. Aku udah mengikuti semua kegiatan di GKI ya, tapi kok sepertinya karakterku sama keberdosaanku itu tidak aku seperti orang yang sebetulnya sibuk-sibuk aja gitu. Saya nggak tahu apakah teman-teman ngerasain fenomena seperti ini ya. Makanya pada waktu saya masuk ke saat itu,
saya kuliah teologi di saat itu tahun 2014. Saya itu cari jawaban sama Tuhan begini, saya cuma tanya sama Tuhan gini, Tuhan gimana sih caranya satu orang Kristen itu berubah? Jadi waktu masuk ke saat itu, sekolah teologi itu saya bertanya gini, ini firman Tuhan atau Injilnya ini yang kurang manjur, atau emang nggak bener, atau memang akunya yang nggak ngerti Injil sama firman ini, gimana cara ngerubah diriku gitu. Aku tuh sampai titik situ teman-teman. Jadi orang Kristen udah lama, tapi kok ya gini-gini aja gitu. Perasaan-perasaan seperti kayak kurang, nggak cukup, perasaan harus apa ya, kan kalau anak muda itu kan harus ngejar kekayaan supaya mapan, supaya cukup gitu, kayak merasa diri itu nggak benar-benar full gitu, dan nggak ada kepuasan batin juga di pekerjaan gitu ya. Hal seperti itu kok sepertinya kok nggak bisa diselesain sama kegiatanku, ritualisme Kristenku yang selama ini aku lakukan gitu. Makanya sejak 2014 itu aku meriset tentang pemuritan teman-teman. Jadi kelompok pemuritan pun juga aku udah lakukan sejak kecil. Bahkan di GKI Gading Serpong tuh aku pelopor pemuritannya, jadi ketua komisinya, ngurusin dari lansia sampai remaja itu semua pemuritannya, kurikulumnya tim aku yang buat gitu. Tapi keadaannya tuh juga kelompok itu banyak yang rontok gitu di GKI Gading Serpong itu, dan aku ngeliat gak banyak orang yang bertumbuh gitu. Jadi pertanyaan besarnya kenapa gitu. Jadi cara bertumbuh itu gimana sih gitu. Nah, ternyata dari 2014 itu Tuhan kasih banyak pelajaran melalui sekolah teologi, sama aku baca-baca buku sendiri sama riset sendiri gitu ya. Nah, tapi hari ini teman-teman, mungkin masalah yang mau dijawab tadi satu ya. Kenapa komunitas kita itu, gereja kita ya khususnya ini kan ngomong KPR ya, kenapa kok merosot gitu. Dan ini problema yang dihadapi GKI ya, terutama di Jatim, kita ngomong konteks Jatim ya saat ini. Saya rasa sih di mana-mana sama ya. Banyak yang mungkin nggak ke gereja lagi atau yang pindah ke karismatik sebetulnya gitu. Jadi masalahnya kenapa? Nah, hari ini Kak Onil pengen jawab masalah itu gitu, supaya teman-teman tahu dulu sebelum nanti kita masuk lebih jauh ke sel grupnya itu apa gitu ya. Nah, oke, sekarang aku mau share dulu ya teman-teman. Sebentar ya. Oh iya, sharingnya belum dinyalain tuh kayaknya. Bisa tolong dibantu sama host share screen-nya. Oke, sekarang bisa. Oke, ya, bentar ya. Apakah sudah kelihatan? Sudah Kak, jelas. Sudah ya, oke. Ya. Oke, kita lihat dulu. Itu boleh di follow sama di subscribe ya. Itu Discipleship for GC itu Instagram sama YouTube-ku. Jadi konten-konten, aku bikin konten YouTuber khusus pemuritan gitu ya. Teman-teman nanti bisa lihat, bisa ikutin terus apa yang aku posting, supaya nanti tahu gimana caranya bertumbuh lewat kelompok, lewat pemuritan gitu ya. Terus kita lihat lagi, ini kita akan jawab kenapa komunitas kita ada kemerosotan gitu ya. Nah, jadi pertanyaannya gini, teman-teman kita ada pertanyaan yang paling penting adalah tujuan kita jadi orang Kristen itu apa? Coba teman-teman sekarang 5 detik mikir sebentar ya. Dapatin satu jawaban aja. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Udah ada ya semua jawabannya ya? Oke. Nah, kebanyakan dari yang aku tanyain selama ini, kebanyakan ngomongnya supaya selamat gitu ya. Jadi orang Kristen supaya selamat. Terus jadi orang Kristen itu jadi orang Kristen yang baik gitu. Jadi orang yang baik gitu. Terus jadi saluran berkat gitu. Itu sama lah jadi orang Kristen baik. Terus jawaban yang paling bagus itu ada yang bilang supaya jadi serupa Yesus, serupa Kristus. Itu jawaban paling bagus. Tapi biasanya orangnya itu ya, begitu tanya lagi lebih jauh, jadi serupa Kristus itu, Yesus itu gimana detailnya? Piye gitu maksudnya. Nah, itu orang nggak bisa jawab banyak kan gitu. Jadi bingung dia, sampai situ dia bingung, dia nggak tahu jadi serupa Yesus itu detailnya gimana ya gitu. Nah, ini mungkin teman-teman ngalamin ya jawaban-jawaban seperti ini gitu. Kalau selamat doang itu artinya kita jadi Kristen itu hanya untuk keuntungan pribadi aja kan. Sedangkan kalau jadi orang Kristen yang baik, ya kalau jadi orang Kristen supaya selamat kan udah selamat gitu. Jadi orang Kristen baik-baik aja cuman aktivitas di gereja sama pelayanan doang itu sebetulnya cuma moralitas aja gitu. Jadi yang selamat itu cari keuntungan, kalau yang cuma jadi orang Kristen baik-baik itu cuma sekedar moralitas saja. Tapi kekristenan itu bukan soal itu teman-teman. Jadi mindset Kristen dulu harus kita benerin dulu Kristen itu apa gitu. Ya.
Nah, yang paling penting itu adalah satu, waktu Yesus datang ke dunia itu, dia nggak bilang cuma sekedar buat nyelamatin kita, teman-teman. Itu bagian dari itu ada gitu. Tetapi yang waktu dia datang itu dia pengen datang untuk bikin kerajaan Bapaknya itu terjadi di bumi gitu. Jadi kita itu jadi orang Kristen itu untuk memperlebar kerajaan surga, itu sebenarnya jawaban yang paling tepat gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat diagram di sini ya, ini kan ada Allah kan, dia datang ke dunia menyelamatin manusia ya. Itu ada diri sendiri ya, diselamatin ya, terus ada diselamatin sesama sama ciptaan lain. Jadi alam pun juga diselamatkan lewat Tuhan gitu, datang ke kita. Bahkan di sini ada sistem politik ya, sistem ekonomi, sistem sosial, sama sistem agama gitu. Jadi kalau kita bilang kita jadi orang Kristen itu cuma buat selamat, itu sempit sekali, itu cuma bagian yang paling kecil gitu. Nah, politik itu apa sih? Politik kan tentang struktur ya, tentang struktur pemerintahan gitu. Nah, nomor satu, kerajaan surga itu harus datang dulu ke dalam diri kita dulu, teman-teman. Nah, itu di sel group itu harusnya kita itu diajarin bagaimana kerajaan surga itu kita hidupi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kerajaan surga itu ya Yesus sebetulnya. Ya, jadi gimana kita ngatur hidup kita, manajemennya, struktur hidup kita, terus ekonominya gimana, bagaimana kita mengatur uang. Apakah kita mengatur uang itu sudah seperti Yesus gitu. Terus sampai cara kita berelasi itu apakah sudah seperti Yesus. Cara kita beragama gitu. Jadi setelah dari pribadi nanti meluas sampai nanti kita mempengaruhi satu kota, satu pulau, atau bahkan satu negara gitu. Nah, jadi kedatangan Tuhan itu nggak cuma buat selamat doang gitu, teman-teman. Ya, jadi ini dipahami dulu ya. Karena itu kenapa doa Bapa kami itu kan pertama kali Yesus bilang, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu kan, ya, di bumi seperti di surga. Jadi yang terpenting itu sebenarnya tentang kerajaan kekristenan itu. Nah, ini namanya kingdom mindset, teman-teman, ya. Nah, kalau misalnya gereja atau misalnya komunitas di sini khususnya kan pemuda remaja ya. Kalau misalnya kita berpikir tentang komunitas pemuda remaja sebagai gereja ya, gereja itu kan komunitas ya. Nah, gereja tradisional itu menjalankan gereja itu ada dua gitu. Jadi gereja tradisional sama gereja pemuritan. Nah, waktu kita menjalankan komunitas KPR kita ini, apakah kita menjalankannya secara tradisional atau seperti gereja pemuritan, teman-teman? Itu dua hal berbeda. Nah, yang gereja tradisional itu nggak punya kingdom mindset. Jadi nanti ujung-ujungnya cuma jadi orang Kristen baik-baik aja gitu. Aktivitas, terus rajin ibadah, saat teduh, udah gitu doang gitu. Jadi cuma moralitas. Gitu. Tapi kalau misalnya gereja pemuritan itu punya kingdom mindset-nya ya. Nah, kita jelasin lagi ya. Nah, jadi kalau misalnya komunitas kita itu, kebanyakan gereja itu kalau misalnya gereja tradisional, ya kita mengelola komunitas KPR seperti gereja tradisional, itu akan scorecard-nya ABC banyak kan. Sering kan ditanyain sama majelis ya, atau penatua gitu, kehadirannya berapa gitu. Terus persembahannya berapa? Jadi attendance, building, sama cash itu ABC. Jadi gereja tradisional tuh ngitungnya ABC, teman-teman. Ya, jadi yang dihitung itu kehadiran, habis itu persembahan itu nanti buat building itu buat fasilitas kan, ya untuk multimedianya apa gitu. Tetapi kalau gereja pemuritan itu ngitungnya beda, teman-teman. Jadi menghitungnya nomor satu, berapa orang murid yang sudah diajarin di dalam kelompok gitu. Terus disciple maker itu kan leader ya, jadi murid yang mengajar murid lagi ya. Community builder itu adalah pembangun komunitas, itu levelnya lebih tinggi lagi. Jadi orang ini atau tim ini kalau ditaruh di satu tempat itu bisa bikin gereja sendiri gitu, bisa bikin komunitas sendiri. Jadi dia udah ngerti sistem gitu. Nah, kalau misalnya sesama orang gereja tradisional, misalnya pembinanya ketemu sama pembina yang lain, itu nanyanya begini biasanya, pemuda lu berapa sekarang jumlahnya gitu. Nah, jadi ngomongnya jumlah gitu ya. Tapi kalau misalnya kita memang berasal dari gereja pemuritan, dia nggak tanya jumlah. Jumlah tuh nggak penting, berapa banyak yang bergerombol di gereja kita nggak penting. Tapi nanya berapa orang yang jadi murid. Terus berapa orang yang jadi leader atau disciple maker atau pembuat murid gitu. Nah, itu intinya ya teman-teman ya. Jadi scorecard-nya atau targetnya ukurannya itu beda gitu teman-teman. Nah, kita di KPR kita itu apa yang dihitung ya. Jadi dibedakan ya antara gereja tradisional dan gereja pemuritan gitu. Nah, ini ada beberapa quote yang aku ambil dari buku-buku ya. Jadi kita bahas-bahas beberapa cuplikan-cuplikan aja ya, biar lebih singkat, lebih padat ya. Jadi selama terjadi kekristenan di gereja ya, itu ternyata banyak yang menyadari ternyata
ada jurang yang terjadi antara orang di gedung gereja sama orang di kehidupan sehari-hari gitu. Jadi kalau di gedung gereja semua baik-baik aja, tapi kehidupan sehari-harinya semuanya banyak hancuran, banyak relasi yang rusak, banyak juga hal-hal yang tidak bermoral dilakukan gitu. Jadi ada semacam gap gitu antara Kristen di gereja sama jadi Kristen di kantor, di kampus atau di tempat-tempat lain gitu. Ya. Nah, kemudian nah ini dia. Kemudian gereja-gereja itu ada yang mungkin KPR, ada yang udah pakai program pemuritan ya. Tapi seperti yang udah saya alami ya, kadang-kadang kalau kita bilang itu program pemuritan, pertanyaannya apakah yang dimuridkan itu orangnya benar-benar berubah gitu. Jadi kita nggak bisa cepat-cepat bilang bahwa ini satu program pemuritan. Jangan-jangan memang disebut kelompok pemuritan, tapi nggak dapat esensinya teman-teman. Sehingga nanti sel grupnya atau kelompoknya itu sebetulnya cuma belajar-belajar aja, cuma tambah pintar aja, tapi sebenarnya karakternya nggak ada yang berubah. Itu bisa sangat terjadi teman-teman ya. Jadi mungkin kalau saya kategorikan posisinya mungkin di KPR sini ada yang cuman KPR-nya itu mengandalkan ibadah, tapi juga ada yang mungkin ada ibadahnya, ada kelompok KTB-nya, kelompok PA-nya atau kelompok pemuritannya ya. Tetapi kelompok-kelompok sel ini pemuritannya itu harus benar-benar dapat esensinya baru bisa merubah orang gitu. Nah itu nanti esensinya apa nanti minggu depan yang kita akan bicarakan sama-sama teman-teman gitu ya. Jadi banyak sekali kelompok-kelompok yang terjadi ya. Waktu dulu aku manage di GKI Gading Serpong ya, itu sekitar 700-an orang ya yang masuk kelompok kecil. Itu kelompok kecilnya banyak yang rontok teman-teman. Kemudian banyak yang akhirnya jadi kelompoknya jadi kelompok kuliner, jadi cuma kumpul pas mau makan kemana gitu. Terus ada yang kelompoknya tuh eksklusif, kalau ditambahin orang ada yang ngambek nanti keluar gitu. Ada akhirnya kelompok-kelompoknya ada yang cuma hangout aja, jadi kayak pertemanan biasa aja, nggak ada bedanya sama pertemanan orang dunia tuh nggak sama aja gitu, nggak ada bedanya gitu. Nah ini nasib-nasib dari kelompok-kelompok yang sebetulnya ya dibilang katanya kelompok pemuritan, tapi esensinya sebetulnya nggak dapat teman-teman. Ya, jadi mungkin kita bisa lihat lagi tuh kelompok kita tuh karakternya gimana, benar-benar dapat esensi pemuritannya atau jangan-jangan cuma belajar-belajar pinter-pinteran atau nanti jadi kuliner atau jadi cuma hangout doang gitu ya, teman-teman. Nah, sampai sini teman-teman, aku ngajak kita sedikit reflektif ya. Jadi aku akan setel musik ya. Ini kira-kira 2 menit, teman-teman baca, teman-teman renungkan bacaan ini ya. Terus merefleksikan dengan KPR-nya teman-teman yang komunitas teman-teman yang teman-teman jalanin gitu ya. Sebentar ya, saya kasih musiknya. Ya, oke. Ya, kita lanjut ya teman-teman. Itu poin pertama ya. Jadi gereja tradisional itu menjalankan gereja secara tradisional itu scorecard-nya ABC. Tapi kalau menjalankan gereja secara pemuritan, scorecard-nya itu targetnya tahun ini program berapa murid, berapa leader, gitu, berapa disciple maker, atau lebih advance lagi nanti berapa kingdom community builder, artinya pembangun komunitas kerajaan sorga gitu ya. Jadi beda targetnya sama antara gereja tradisional sama gereja pemuritan. Nah ini yang kedua teman-teman.
Itu yang membedakan nanti kenapa kita merosot sama kita maju, teman-teman. Jadi gereja pemuritan ini pasti berkembang pesat, teman-teman. Tapi kalau dengan gaya gereja tradisional nanti kita akan terus merosot, teman-teman. Gitu. Nah, sekarang strukturnya itu, teman-teman ya. Jadi struktur di dalam gereja kita itu kebanyakan strukturnya seperti ini, teman-teman. Jadi divisi-divisi kan. Misalnya divisi ibadah gitu atau kebaktian, divisi fellowship gitu kan, ini kan seperti hierarkis itu artinya bertingkat, sama sentralis itu ke pusat gitu. Ke atas itu mungkin BPH kan, ya. Tapi ini struktur gereja tradisional seperti ini. Akibatnya apa, teman-teman? Nah, akibatnya biasanya begini. Strukturnya itu jadinya nanti masing-masing itu jadi kerajaan-kerajaan kecil, teman-teman, yang egois gitu. Ibaratnya nih kalau di atasnya orang tua nih kayak ada 5 anak ya, nanti 5 anak ini ngadu siapa yang paling bagus kan kerjanya gitu. Makanya kenapa kalau gereja dibikin komisi-komisi itu tapi nggak berhubungan satu sama lain, nanti komisi itu bisa jadi kerajaan kecil, teman-teman. Itu naturnya seperti itu kalau strukturnya hierarkis sentralis gitu. Tapi kalau misalnya gereja pemuritan, dia punya struktur itu sejalan sama alur proses. Misalnya contoh gini, bedanya apa strukturnya? Jadi kalau misalnya kita seksi-seksi gitu ya, divisi, dia strukturnya begini. Misalnya dia punya proses dalam gerejanya itu rekrut, discipleship sama sending gitu. Jadi ngerekrut, terus di discipleship di kelompok, terus dia send. Jadi divisinya cuma rekrut, equip ya, atau discipleship atau send gitu. Cuma 3 gitu. Jadi divisinya itu ngikutin proses yang ada di dalam komunitasnya. Sehingga begini teman-teman. Sekarang kan teman-teman punya jemaat pemuda remaja kan ya. Ini kan yang datang kebanyakan pengurus ya kalau aku nggak salah ya. Jadi kalau ada pemuda remaja, itu orangnya itu kalau misalnya di gereja tradisional itu nggak tahu sekarang jadi jemaat pemuda remaja. Tahapan berikutnya apa gitu. Tetap jadi jemaat juga kan. Jadi kayak jemaat itu kayak laut mati ya. Terus kemudian pengurusnya kayak laut mati sendiri gitu. Jadi nggak ada kayak alur prosesnya gitu. Habis jadi jemaat jadi apa gitu. Nah itu yang menyebabkan kenapa nanti jemaat itu akan jadi jemaat forever. Terus yang pengurus itu akan jadi pengurus forever gitu. Karena memang dalam gereja tradisional itu tidak ada tingkatan-tingkatannya gitu ya. Nah mungkin kalau aku bisa kasih lihat ada contoh dari gereja lain itu gereja Gibeon ya, Gibeon ya. Ini gereja Injili juga teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat, kelihatan. Nah, itu dia punya alur proses tuh, ya. Agak jauh nggak apa-apa ya. Alur prosesnya come, grow, serve, sama lead. Nah, setiap come, grow, serve, sama lead ini, setiap ini udah ada acaranya teman-teman. Dan orang itu nanti ngalir dari sini ke sini, ngalir dari sini ke sini. Tapi kalau kita mengelola dengan tradisional, nggak ada alirannya teman-teman. Jadi kayak 2 laut mati gitu, pengurus sama jemaat gitu. Nah itu bedanya. Ya jadi nggak dinamis gitu. Ya oke. Nah jadi nanti soal struktur nih ya, kriteria struktur gereja yang terpenting adalah tingkat di mana mereka mencapai tujuannya gitu. Tujuan gereja apa sih teman-teman? Tujuan gereja itu bikin murid teman-teman. Ya, jadi nggak ada tujuan lain sebetulnya. Gereja itu adalah pabriknya produksi murid gitu. Ya, jadi kalau misalnya struktur kita itu tidak mendukung untuk membuat murid, kita harus rubah teman-teman. Tapi pas rubah itu kita mesti lihat esensinya ya. Kan ada esensinya, ada kesaksian, ada persekutuan, ada apa itu tetap harus ada, tapi harus dirubah supaya nanti ngalir gitu teman-teman. Ya, jadi jangan pernah takut untuk merubah struktur teman-teman. Kalau struktur nggak dirubah, cara kerja nggak berubah. Kalau cara kerjanya nggak ada flow-nya, nah kita nanti akhirnya komunitasnya mati teman-teman. Gitu. Nah di sini ambil dari buku Simple Church ya. Gereja yang sederhana itu adalah sebuah jemaat yang dirancang ke proses yang jelas gitu. Jadi nggak ada jemaat forever kalau di gereja pemuritan. Habis jemaat itu disciple, ya. Habis disciple maker, jadi leader kan. Habis disciple maker nanti baru ada yang berikutnya lagi, ya. Jadi dia memang menggerakkan manusia melewati tahapan-tahapan gitu. Sebenarnya sama aja sih seperti teman-teman sekolah SD, kan SD ada misalnya 1, 2, 3, 4 kan ada kelas-kelas gitu ya. Nah kenapa di gereja nggak ada tahapan gitu? Jadi jemaatnya jadi jemaat selamanya gitu kan. Nah misalnya contohnya kalau misalnya saya kan praktek di GKI Pondok Chandra kan, misalnya teman-teman mau kasih nama gitu ya. Di sini kan ada namanya kambing tuh teman-teman. Kambing itu kakak pembimbing, jadi kan istilahnya itu leader sebetulnya ya.
Misalnya teman-teman mau pakai istilah-istilah lain nggak apa-apa, nggak usah disciple maker itu nggak usah. Tapi misalnya mau pakai kambing gitu, terus muridnya dibilang domba gitu. Atau yang belum jadi murid kan apa orang banyak atau jemaat itu dibilang tikus apa gimana di tikus, domba, kambing. Nanti yang paling keren yang bisa bikin komunitas itu singa gitu. Itu juga nggak apa-apa sih teman-teman. Tapi yang penting esensinya tuh dapat teman-teman, bahwa ada alur proses gitu. Ya. Nah ini teman-teman coba renungin lagi ya. Aku setelin musik lagi ya. 2 menit aja reflektifnya sambil kita melihat ke dalam komunitas kita. Kak Daniel, suaranya nggak kedengaran. Kak Daniel, suaranya nggak terdengar. Halo, Kak Daniel. Suaranya mati ya? Ya, Mati ya, Kak. Kak? Ganti aku. Ya nggak kedengaran. Coba di calling dulu deh. Ya, suaranya juga tidak terdengar. Ya, sebentar ya, teman-teman. Cek 1, sudah oke?
Sudah ya? Iya, Kak. Oke, sorry ya. Tadi Masuk. keputus ya berarti ya? Ya, keputus. Oh iya, oke. Sorry ya teman-teman, teknis sedikit. Ya, jadi kalau gereja tradisional itu kebanyakan mungkin ya majelis, pembina itu mengira atau kita juga mengira bahwa transformasi terbesar itu perubahan hidup orang itu terjadinya kalau mereka itu di ibadah besar gitu, di kebaktian umum, kebaktian pemuda, kemudian kebaktian remaja. Tetapi gereja pemuritan itu tahu bahwa sebetulnya di sana itu transformasinya bukan nggak ada transformasi ya, tapi transformasinya tuh minim gitu, karena itu bukan itu konteks publik yang banyak orang dan nggak personal teman-teman. Jadi kita tahu bahwa gereja pemuritan tuh tahu bahwa orang itu paling cepat berubahnya itu di dalam kelompok kecil, di dalam kelompok yang ada mentornya, ada leadernya gitu ya. Nah itu dasar dari perbedaan antara bagaimana kita melihat. Jadi sekarang kita coba perhatiin teman-teman. Jadi orang itu berubahnya di kebaktian yang pemuda remaja atau sebenarnya berubahnya di kelompok gitu. Dulu saya pernah ditanya sama penatua, sampai ditanya begini, Nil, kamu lihat nggak, gereja ini kan banyak acara ya, kamu lihatnya jemaat itu paling banyak perubahannya di wadah yang mana gitu. Saya pernah ditanya gitu sama penatua waktu di Gading Serpong. Saya bilang, saya melihat orang-orang berubah, benar-benar berubah dari jemaat biasa jadi jemaat yang benar-benar mau membina orang lain, itu saya ngelihatnya di kelompok kecil. Jadi teman-teman beneran di kelompok kecil itu tempat di mana orang-orang itu bertumbuh dengan sangat baik ya. Tapi selama kelompok kecilnya itu dapat esensi pemuritannya ya, sel grupnya itu dapat esensinya gitu. Ya. Jadi kalau tipe acara-acara besar ini kebanyakan memang ya kita banyak ketularan culture perusahaan ya. Jadi memang acara besar itu kayaknya ngefek konsumennya banyak gitu ya. Tapi sebenarnya untuk transformasi agak minim. Gitu. Kemudian lanjut ya. Nah, kenapa kita berpikir bahwa perubahan itu terjadi di ibadah minggu? Karena memang secara selama 17 abad dikondisikan bahwa gereja itu adalah sama dengan ibadah minggu di sebuah gedung yang besar. Ini sejak terjadi Kristendom sih sebenarnya teman-teman. Jadi waktu kekristenan disahkan sama pemerintah Romawi, itu liturgi kerajaannya masuk, ya liturgi yang harus formal segala macam itu masuk. Padahal sebelumnya semuanya di rumah-rumah gitu. Ya. Jadi makanya kita jadi berpikir, oh gereja itu adalah ibadah minggu gitu. Padahal sebenarnya gereja itu bukan ibadah minggu, gereja itu kan komunitas. Gitu. Dan gereja, kita bergereja pun di hari-hari biasa ketemu sesama orang Kristen itu pun juga gereja. Gitu. Mindsetnya beda ya teman-teman ya. Jadi ya kalau pemuritan sama, jadi pemuritan itu melihat gereja itu orang gitu teman-teman. Ya. Tapi kalau di tradisional gereja itu ibadah gitu dilihatnya. Nah, ini bukti satu lagi dari sebuah buku dikatakan bahwa khotbah-khotbah saja tidak bisa mengubah orang secara mendalam dan menetap gitu. Jadi kalau KPR kita saat ini cuman mengandalkan kebaktian pemuda remaja untuk menumbuhkan jemaat pemuda remaja itu agak sedikit mustahil teman-teman. Karena memang khotbah-khotbah itu sifatnya itu tidak personal teman-teman. Teman-teman nggak bisa lihat pendetanya dalam keseharian tuh ngapain gitu. Ya. Jadi orang itu berubah karena mereka itu berinteraksi dengan seseorang secara intensional, terus-menerus ya, terus melihat gaya hidupnya itu baru berubah teman-teman. Gak cuma diajarin doang gitu. Jadi faith itu ya ada kata-kata seperti ini teman-teman. Faith is caught, not taught gitu. Jadi iman itu ditangkap dengan panca indera kita, bukan diajarkan dengan omongan gitu. Faith is caught, caught itu ditangkap, not taught, bukan diajarkan. Makanya kenapa anak-anak lebih mirip orang tuanya daripada pendetanya kan? Karena setiap hari anak-anak ngelihat orang tuanya gitu, atau mungkin ada yang kebalikan orang tuanya gitu kan? Ya. Nah teman-teman kemudian ini ada satu kutipan lagi dari buku ya, bahwa di gereja itu ada sebuah berhala perfeksionis ibadah gitu. Jadi ya karena kenapa ya? Kenapa jadi berhala ya? Kenapa ibadah itu jadi berhala ya? Padahal di ibadah umum itu, ibadah yang konteks publik ya, atau ibadah pemuda remaja itu kan tadi udah dibilang transformasinya kurang ya. Tapi terkadang kenapa itu yang terus dibagus-bagusin terus gitu ya, sampai kelompok pemuritannya nggak ada gitu kadang-kadang gitu. Kenapa itu terus yang dibagusin? Karena gini teman-teman, ini unsurnya sebenarnya unsur pride juga sih sebetulnya ya. Karena setiap kali kita ketemu antar gereja, antar orang, jemaat ke jemaat, antara pembina, dengan pendeta, itu pasti yang ditanyain itu selalu jumlah orang yang hadir dalam kebaktian umum gitu. Jumlah pemuda yang hadir di kebaktian pemuda, jumlah remaja yang hadir di kebaktian remaja. Padahal
Padahal yang hadir itu kalau bukan murid ya percuma teman-teman gitu. Maksudnya mereka hanya sekedar orang Kristen yang cuma beraktivitas, sebetulnya bukan murid benar-benar murid gitu. Jadi hitungannya beda gitu ya. Nah makanya kenapa berhala perfeksionis ibadah ini adalah berhala yang menjadi sangat baik yang berlebihan gitu ya. Untuk menyiapkan ibadah umum. Jadi kata kuncinya berlebihan ya. Jadi saya nggak anti ibadah ya teman-teman ya. Jangan salah paham ya. Tetapi berlebihan menyiapkan semua energi ke sana, tapi melupakan kelompok pemuritan itu berbahaya teman-teman. Dan menganggap bahwa dengan ibadah aja jemaat bisa bertumbuh, itu yang berbahaya. Nah, makanya dibilangnya berlebihan gitu. Ibadah itu bagus, ibadah liturgis itu tradisinya GKI dan udah tradisinya gereja dunia gitu. Jadi tidak salah, tapi kalau semuanya diarahin energinya ke sana itu udah mulai ada berhala perfeksionisnya hadir di situ, sehingga kelompok-kelompok mentoring nggak jalan gitu ya. Jadi bukan untuk menghabiskan energi ke memuridkan, bikin pemuritan gitu ya, bikin kelompok sel gitu. Nah itu yang menyebabkan kenapa nanti bondingnya nanti nggak kuat teman-teman gitu. Nah terus menghasilkan acara-acara ibadah yang menyenangkan, mereduksi sumber daya. Nah, teman-teman ada satu fenomena sebetulnya. Aku kayaknya ini cukup luas sih fenomenanya. Teman-teman lihat nggak kalau misalnya pemuda remaja GKI ini kan kuantitasnya kan menurun sebetulnya ya. Kita jujur aja kita akui ya. Tetapi dengan penurunan kuantitas itu ditambah lagi waktu beberapa pemuda remaja itu ditarik ke umum untuk pelayanan teman-teman. Teman-teman ada fenomena itu nggak? Kalau saya di beberapa GKI saya melihat itu soalnya. Jadi ada sesuatu yang lucu sih waktu saya waktu jadi pembina saya sampai bilang begini, kok lucu ya? Majelis minta saya untuk gedein komunitas pemuda kan ya. Tapi orangnya ditarik-tarik, dipreteli semua, terus pelayanan di umum gitu ya. Akhirnya saya cukup ada satu usaha untuk sedikit mencegah pemuda remaja itu untuk all out ke umum gitu. Karena ini loh, di pemuda ini ada ibadah sendiri, ada community sendiri yang butuh energi banyak gitu. Nah, kalau misalnya orangnya udah dikit, terus semuanya ditarik ke umum, habis, pasti bubar pemuda remajanya gitu. Nah, ini teman-teman pertimbangkan ya. Kenapa kok bisa semua ketarik ke umum, ke ibadah umum gitu. Karena mungkin di situ ada sesuatu yang pengen diperindah terus gitu. Tapi melupakan cell group atau kelompok pemuritan gitu ya. Ini berbahaya teman-teman ya, fenomena ini ya. Apalagi nanti di pandemi sering ditanyain kapan ibadahnya gitu ya. Cepetan ibadah pemuda remaja. Dan kadang-kadang aku lihat beberapa pemuda remaja GKI ya, itu kesian deh. Kesiannya begini. Orangnya itu udah sedikit ya. Terus diharuskan tiap minggu ibadah liturgis kan. Waktu itu saya pernah lihat jumlah jemaatnya lebih sedikit daripada orang yang pelayanan di depan untuk ngurusin ibadah. Gitu. Nah, ini sebenarnya satu keanehan teman-teman. Kalau menurut saya ibadah liturgis itu yang formal itu lebih baik ditiadakan. Kalau memang jumlahnya udah dikit ditiadakan aja. Lebih baik kita bikin kelompok-kelompok kecil dulu. Nanti kalau udah berkembang banyak baru bikin lagi ibadah liturgisnya. Jangan sampai ibadah orang yang udah dikit ya, tapi ibadah liturgisnya dipaksain gitu. Akhirnya energinya bikin ibadah liturgis bukan buat spiritualitas teman-teman. Nah itu pertimbangan aku sih. Kalau teman-teman setuju apa enggak terserah ya. Cuman menurut aku kelompok cell group ya pemuritan itu untuk menumbuhkan spiritualitas dan menyelesaikan masalah hidup pemuda remaja itu jauh lebih penting daripada menopang sebuah ibadah yang lengkap gitu, yang menyedot banyak energi teman-teman gitu ya. Nah kita lanjut dulu ya teman-teman. Nah ini satu kutipan lagi, jangan pernah mengharapkan pelayanan ibadah umum sebagai pertemuan yang membuat Anda mengalami perasaan komunitas dan kedekatan yang kuat. Kemarin ada satu survei dari Pak Handi ya, di Jatim ya. Dia melakukan satu survei tentang kenapa antusiasme pemuda remaja di GKI kok merosot gitu kan, kuantitas merosot gitu. Jadi dia di situ surveinya ada satu poin dia bilang harus dipertahankan supaya pemuda remaja betah stay di tempat kita gitu. Nah, itu poinnya adalah pengalaman bersama teman-teman. Jadi pemuda remaja akan bisa stay di KPR kita kalau kita bisa create sesuatu pengalaman bersama. Pengalaman bersama itu apa? Pengalaman suka dan duka bareng-bareng, ngerjain sesuatu bareng-bareng, ketawa bareng-bareng, sedih bareng-bareng, curhat bareng-bareng, itu pengalaman bersama. Nah, kalau memang mau bikin KPR kita berkembang, bondingnya segala macam, jadi program-program itu harus mengenerate satu pengalaman bersama teman-teman, supaya kita makin ngebonding gitu. Nah, dari teori buku di sini dikatakan bahwa pertemuan-pertemuan ibadah umum itu tidak bisa membuat Anda mengalami perasaan
komunitas dan kedekatan yang kuat. Artinya pengalaman bersama sangat minim gitu. Contohnya begini teman-teman ya, biar lebih jelas ya. Kalau kita jadi jemaat pemuda atau remaja yang bukan pengurus ya. Nah, jadi bukan pengurus, kita itu akan datang, disalamin, terus kita duduk ya, terus kita ikutin ibadah, habis itu pendetanya di depan, kita salaman, kita pulang. Atau mungkin kalau kita nyapa teman-teman 1-2. Nah waktu jemaat ini nunggu ya, mungkin yang sebelum ibadah ya, waktu dia nunggu itu ya, dia kan ngeliatin tuh pengurusnya mondar-mandir di depan, oh ketawa-ketawa, nyiapin alat band, nyiapin apa gitu, mereka berkomunikasi. Jadi kan ini orang diam aja duduk ya. Teman-teman perhatiin nggak apa yang bikin kita selama ini nge-gap antara pengurus sama jemaat? Karena sebetulnya yang kita lakukan cuma ibadah pemuda remaja doang. Jadi waktu mereka itu duduk, itu mereka melihat pengurusnya akrab. Jadi yang dapat pengalaman bersama tuh cuma pengurusnya doang, teman-teman. Jemaatnya itu nggak dapat pengalaman bersama di kebaktian umum. Karena dia cuma datang, duduk, ngobrol sama yang dia kenal doang, terus dia pulang gitu. Kadang-kadang pengurusnya kadang-kadang nggak ngajak ngobrol dia gitu. Jadi inilah yang menyebabkan kalau teman-teman bingung ya, kenapa kok pengurus sama jemaat ke-gap ya gitu ya. Ya karena wadah kita cuma punya ibadah pemuda remaja gitu. Kita nggak punya kelompok-kelompok kecil yang ngebonding gitu. Nah itu yang menyebabkan kenapa ada gap gitu ya. Nah kira-kira gitu teman-teman. Nah jadi kalau kita ngelihat Yesus ya, Yesus itu sebetulnya alokasi waktunya itu lebih besar sama murid-muridnya daripada dia khotbah di orang banyak. Nah ini satu kenyataan teman-teman. Jadi dia 17 kali kita nemuin Yesus sama orang banyak, tapi 46 kali ditulis Yesus itu terlihat bersama murid-muridnya. Jadi alokasi seorang pembina pemuda remaja menurut saya ya, saya juga kan pembina pemuda ya. Seorang hamba Tuhan atau seorang pendeta pun ya, harusnya alokasi waktu buat khotbahnya harusnya lebih dikit daripada dia ketemu di kelompok-kelompok sama jemaatnya. Pembina harusnya sama seperti Yesus. Jadi jangan sampai pembina itu teman-teman dia cuman dia khotbah, terus dia ngobrol sebentar, ngurus-ngurus dikit, dia pulang gitu. Tapi nggak mau benar-benar bergaul akrab gitu. Itu bahaya teman-teman. Jadi pembinanya itu jadi nanti jadi bersembunyi di balik jubah pembinanya atau jubah hamba Tuhannya, tapi nggak mau involve dalam gitu sama orang-orang, sama pemuda remajanya gitu ya. Jadi kalau kita sebagai pembina yang benar-benar ikut Yesus, ya kita harus berkelompok sama pemuda remajanya. Dan waktu kita berkelompok itu harusnya lebih banyak daripada kita mimpin-mimpin acara, seminar, dan khotbah. Itu alokasi waktu Yesus. Nah, dalam Alkitab sendiri, kata fellowship ya, itu berarti relasi personal yang didasarkan pada kehidupan bersama pada dalam Yesus gitu. Jadi fellowship ini udah bergeser nih maknanya teman-teman ya. Jadi sekarang maknanya jadi acara gitu, acara barbecue, acara nggak formal gitu. Padahal bukan, fellowship itu bukan acara teman-teman. Kalau gereja pemuritan ngeliat fellowship itu adalah relasi persahabatan yang berpusatkan pada Yesus gitu. Kita mungkin bisa jadi Kristen. Kita mungkin bisa punya sahabat-sahabat Kristen di gereja, di KPR. Tapi belum tentu percakapan kita itu berpusatkan pada Yesus, teman-teman. Nah, kalau nggak percaya, coba perhatiin aja tiap kali teman-teman ngobrol ya, ada nggak ngomongin Yesus gitu. Jangan-jangan Yesus itu cuma pas kita nyanyi lagu pujian, di dalam gereja, kebaktian, di kelompok, tapi udah begitu keluar dari kelompok atau selesai ibadah, itu pembicaraannya nanti yang lain. Yang game lah, ntar yang ngomongin TikTok lah, Instagram lah, atau seleb apa gimana gitu. Jadi sebetulnya seringkali Yesus itu nggak jadi pusat dalam percakapan kita atau persahabatan kita gitu. Dan itu ironi yang sungguh-sungguh terjadi teman-teman. Di mana-mana saya kadang-kadang kalau udah jalan keluar dengan teman-teman jemaat itu, kadang-kadang Yesus itu nggak dibicarakan lagi gitu. Ya. Jadi ada semacam pemisahan antara yang rohani dan yang sekuler gitu ya. Nah, ketika kita rindu mengikuti Yesus, kita memerlukan sahabat-sahabat untuk menolong kita menolak dunia. Ya, jadi sel group itu ya. Nah, ini ngomong sel group ya. Kelompok pemuritan itu harusnya persahabatan yang berpusatkan pada Yesus, yang sama-sama belajar gimana menolak dunia gitu. Nggak ikut dunia tapi ikut caranya Yesus gitu. Nah, pengalaman bersama itu kalau terjadi di level seperti ini ya, bukan cuma persahabatan Kristen biasa ya. Di level sama-sama berusaha menolak dunia, ini level bondingnya lebih dalam lagi teman-teman. Nggak bakalan kayak misalnya kalau udah bondingnya sampai sini nih ya, nggak bakalan diajak teman, oh di sana worshipnya lebih bagus. Enggak, aku punya bonding yang lebih kuat di sini.
Aku bisa all out di sini sama temanku gitu. Aku bisa dibangun di sini, bertumbuh di sini gitu. Jadi kenapa orang itu pindah-pindah ke gereja lain, keluar dari KPR kita, karena mereka nggak dapat bondingnya. Jadi sesederhana itu teman-teman. Nah bonding itu bisa dua macam. Satu bonding persahabatan kelompok yang mungkin boleh dibilang bukan pemuritan ya, jadi kayak fellowship doang, kayak persahabatan doang. Tapi ada kelompok yang benar-benar esensi pemuritan yang dapat dan itu bondingnya lebih kencang lagi teman-teman. Gak bakalan pindah gereja lain kalau udah dapat bonding pemuritannya gitu. Ya. Nah, tapi kita juga perlu tahu banyak orang yang udah kepahitan sama kelompok kecil di gereja. Karena kenapa? Ya banyak leader-leader yang sebetulnya nggak dewasa gitu. Jadi bukan murid yang dewasa tapi udah mimpin gitu ya. Akhirnya bikin banyak kepahitan. Ada kelompok-kelompok yang isinya cuma pinter-pinteran doang, sampai adu mulut ya teman-teman. Banyak kok yang seperti itu. Jadi di sini dikatakan banyak orang Kristen itu ya sebetulnya di dalam gereja itu nggak pernah mengalami relasi-relasi pemuritan sebetulnya. Yang benar-benar relasinya orang Kristen gitu. Jadi semuanya itu dalam level relasi-relasi biasa yang sebetulnya sama aja kayak relasi orang di luar sana gitu. Relasi pemuritan itu jauh berbeda teman-teman. Dan bondingnya sangat kuat gitu. Nah oke, ini untuk reflektif yang poin 3 ya teman-teman ya. Dibaca sambil direnungkan. Santai aja bacanya, waktunya ini 3 menit ada 3 slide ya. Sambil direnungkan dengan kondisi KPR kita. Ya, teman-teman. Jadi tadi beda ya. Jadi kalau gereja yang stylenya pemuritan itu akan melihat acara-acara kecil justru lebih membuat transformasi, bukan acara besar. Tapi kalau gereja tradisional itu akan lebih ke acara-acara besar yang spektakuler. Tapi sebetulnya di acara besar itu transformasi jemaat itu sebenarnya minim gitu, teman-teman. Ya, jadi ini satu bukti ya dari beberapa buku yang memang meneliti tentang pertumbuhan gereja gitu. Nah, teman-teman yang keempat ya, teman-teman ini kalau gereja tradisional yang kiri itu, mentalitasnya itu yang dibentuk itu jemaatnya mentalitas konsumen. Nah, kalau misalnya gereja pemuritan, mentalitasnya yang dibentuk adalah mentalitas murid ya. Jemaatnya itu dibentuk menjadi murid gitu. Oke. Nah, jika Anda ingin membuat perubahan fundamental dalam kehidupan perilaku seorang, suatu perubahan yang menetap,
yang mempengaruhi orang itu, maka Anda harus membuat komunitas sekitarnya menjadi tempat untuk mempraktekkan, mengekspresikan, memelihara, dan keyakinan tersebut. Sebenarnya ini gampang dipahami dengan tanaman, teman-teman. Jadi kalau tanaman itu mau bertumbuh ya, dia harus punya pot sama tanah yang cocok gitu. Jadi intinya begini, kalau kita mau bikin atmosfer pemuritan atau kelompok kecil pemuritan di KPR kita, teman-teman, itu yang dibikin nggak cuma program kelompok kecilnya doang, bukan cuma kurikulumnya doang, tetapi strukturnya, suasana ibadahnya itu semuanya selebrasinya itu bukan selebrasi ulang tahun, teman-teman. Jadi selebrasi yang dilakukan itu adalah waktu misalnya jemaat ada yang mau jadi murid, itu diselebrasi di depan gitu. Jadi atmosfernya dirubah semua, teman-teman. Jadi nggak bisa cuma kelompoknya doang, atmosfernya nggak dirubah, itu nanti orang-orang itu nggak merasa jadi murid itu penting gitu. Bahkan khotbah-khotbahnya pun harus dirubah jadi khotbah-khotbah yang men-trigger orang untuk masuk ikut pemuritan gitu. Bahkan mungkin dekor-dekor ruangannya ada tulisan-tulisan tentang discipleship atau segala macam. Jadi untuk merubah supaya mindsetnya itu berubah gitu, bahwa pemuritan itu penting, itu merubahnya itu segala sesuatu, bahkan detail-detail kecil dari dekor, firman, lagu, WL-nya, sampai dengan cara selebrasinya apa yang dirayakan di dalam KPR kita gitu. Ya, jadi itu dirubah semua, teman-teman. Ini penting untuk istilahnya making culture, bikin culture yang baru. Kalau tadinya culture-nya mikirnya gereja tradisional aja, cuman oh, saya orang Kristen, saya itu jadi Kristen itu datang beribadah gitu. Itu kan mindset tradisional kan. Nggak punya mindset muridnya. Itu harus dirubah dengan bikin atmosfer atau vibes gitu namanya. Itu kalau teman-teman istilah sekarang vibes ya, gitu ya. Ya seperti itu ya. Nah, sekarang ancaman terbesar dari gereja saat ini adalah terlalu banyak gerombolan penggemar gitu ya, yang menyebut diri mereka Kristen, namun tidak benar-benar mau jadi pengikut Kristus gitu. Mereka cukup dekat dengan Yesus, tapi untuk dapat berkat doang, tapi nggak mau terlalu dekat juga untuk mau menderita ya maksudnya. Mereka nggak mau menderita atau mengorbankan apapun dalam kehidupan sehari-hari. Cuman mau nyanyi-nyanyi, ibadah, terus pulang, nggak ada yang dikorbanin dalam kehidupan sehari-harinya buat Tuhan gitu. Ya, jadi ini disebut kalau di Injil itu ya, teman-teman belajar ngelihat pakai mata Injil ya teman-teman ya. Jadi di zaman Yesus itu belum ada kata Kristen, teman-teman. Kristen itu disebutnya itu di Kisah Para Rasul, itu mulai keluarnya di Antioquia. Jadi di zaman Yesus itu nggak ada kata Kristen sebenarnya, nggak ada agama Kristen. Nah, gimana cara kerajaan sorga, cara Yesus itu melihat orang gitu. Nah, ini mataku sekarang juga begitu kalau ngelihat orang. Jadi waktu Yesus ngelihat orang yang bergerombol di sekelilingnya, artinya orang-orang yang bergerombol di sekelilingnya itu kan berarti kan orang-orang gereja ya teman-teman. Kan yang bergerombol di sekeliling Yesus itu kan orang gereja. Jadi orang yang bergerombol di depan Yesus itu pada saat masa-masa Injil itu dari Matius Yohanes itu cuma dilihatnya dua, teman-teman. Kalau teman-teman baca Injil cuma ada murid sama orang banyak. Baca di mana-mana semua isinya cuma murid sama orang banyak. Jadi kalau kita benar-benar mau pakai mata pemuritan, kita ngelihat jemaat kita nih, lihat KPR nih, lihat pemuda-pemuda sama remaja, itu ngelihatnya cuma dua, teman-teman. Orang banyak ya, artinya orang Kristen yang sekedar baik-baik aja, sama yang udah benar-benar mau jadi murid gitu. Nah, jadi ngelihatnya cuma dua itu. Nah, kalau gereja tradisional kan beda, ngelihatnya bahwa seorang itu Kristen kalau dia misalnya sudah pindah agama atau dia sudah dibaptis, sudah di CD, secara organisasi, jadi ngelihatnya secara kayak membership gitu. Tapi kalau misalnya orang-orang pemuritan itu ngelihatnya itu bukan secara membership gereja, dia bisa aja Kristen, tapi sebenarnya dia nggak terlalu mau ngikut Yesus sebetulnya. Jadi banyak orang seperti itu, makanya dibilang ancaman gereja itu terbesar adalah gerombolan penggemar, gerombolan orang banyak yang sebetulnya hanya melakukan ritualitas Kristen tapi hidupnya nggak berubah gitu, nggak mau ngikut Yesus sama sekali, hidupnya nggak mau mengorbankan apapun gitu. Ya beda ya, cara ngelihat matanya aja beda gitu, ngelihatnya cuman kalau pemuritan lihatnya matanya tuh murid sama orang banyak gitu ngelihatnya. Nah gitu ya. Kalau tradisional ngelihatnya dari membership, atestasi masuk, baptis, CD gitu. Ya, jadi sangat beda sekali teman-teman. Ini mindsetnya benar-benar terbalik total gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman benar-benar mau mengembangkan komunitas KPR teman-teman jadi komunitas pemuritan, dan pasti pemuritan itu akan berkembang sekali kalau dapat esensinya gitu. Akan cepat berkembang gitu. Teman-teman mesti banyak ganti mindset dan ganti pola pikir gitu. Ya, kemudian ini ya. Kebanyakan orang Kristen tidak tahu bagaimana membuat murid. Ya, kami tidak pernah dimuridkan katanya. Saya tidak tahu bagaimana muridkan orang. Saya memerlukan orang yang menunjukkan caranya. Nah, Edmund Chen bilangnya gini, you cannot make a disciple if you are not a disciple.
Kita nggak bisa muridin orang kalau kita nggak pernah dimuridin. Nah, banyak orang berpikir gini ya, terutama orang-orang yang pembina, hamba Tuhan, pendeta, atau lulusan teologi ya. Banyak berpikir gini, oh pemuritan ya, tinggal lihat kurikulum, tinggal ditransfer ke orang. Itu nggak pernah berhasil, teman-teman. Karena kenapa? Karena pemuritan itu adalah dunia yang berbeda dengan dunia akademik. Jadi cara ngajarnya itu nggak kayak akademik. Pemuritan itu benar-benar nempel, sharing life. Jadi firmannya itu yang disampaikan itu bukan sesuatu yang sistematik gitu, bukan teologi atau doktrin, bukan. Tapi waktu aku memuridkan muridku ya, firmannya itu udah nyatu sama hidupku, jadi cerita ya. Tuhan ngerjain apa di hidupku, itu firmannya baru diceritain ke muridku gitu. Jadi beda sekali antara, jadi benar-benar firmannya itu sharing life gitu. Tentang kehidupan yang benar-benar Tuhan tuh ngapain sih hari ini sama aku, Tuhan ini. Jadi bukan kayak oh Trinitas gitu, oh doktrin apa, jadi totally different gitu. Jadi bagi yang hamba Tuhan, pendeta itu untuk bisa memuridkan, dia harus dimuridkan lagi gitu sama orang yang sudah memang mature disciple gitu. Gak bisa dia langsung, karena memang pola pikirnya rasional doang, nanti jadinya cuma transfer informasi doang ke murid-murid di kelompok. Nah kalau udah cuma transfer informasi, belajar ini, belajar itu. Nah itu bukan kelompok pemuritan, jadi cuma kelompok transfer informasi doang teman-teman. Esensinya hilang, sel grupnya nggak bertumbuh akhirnya. Cuman akhirnya cuma pinter doang, tapi anak-anak yang relasinya rusak, marah sama orang tua, nggak bisa maafin, itu nggak pulih gitu. Terus anak-anak yang gampang galau gitu, gampang apa ya, suka ada suara-suara yang nuduh diri sendiri, kamu tuh nggak bisa apa segala macam, itu nggak hilang dari hatinya. Jadi pokoknya dunia akademik ya, teologi itu sama dunia pemuritan itu totally different dan harus belajar lagi gimana cara memuridkan. Dan pendeta hamba Tuhan pun harus dimuridkan juga supaya tahu prosesnya gitu. Ya, jadi perlu ya. Jadi kalau misalnya sekarang, kalau aku ngetes nih gereja pemuritan atau bukan, gampang sekali teman-teman. Aku tinggal datang situ, terus tinggal tanya masalah satu jemaat, kamu bisa muridin orang nggak gitu? Kamu muridin anakmu nggak gitu? Atau kamu bisa muridin temanmu nggak? Kalau dia bilang bisa, itu gereja pemuritan. Tapi kalau misalnya sekarang kita tanya teman-teman pemuda kita atau remaja kita, bisa nggak mereka muridin orang? Nah, kenapa nggak bisa? Karena memang selama ini gerejanya berjalan secara tradisional. Nggak pernah ada satu kurikulum yang bergulir di mana ada orang yang dimuridkan bisa memuridkan lagi kan. Nah gitu. Oke, ini buat reflektifnya ya. Saya setel yang keempat untuk poin keempat.
Tadi yang mentalitas konsumen yang dilayani terus, ya kalau gereja tradisional, kalau misalnya gereja pemuritan itu menumbuhkan murid yang bisa memuridkan lagi ya. Nah kemudian bagaimana dengan yang kelima, poinnya adalah gereja tradisional itu berelasi dengan program dan acara ya. Jadi kalau gereja pemuritan itu berelasinya dengan orang teman-teman. Ini dua hal yang berbeda ya. Nah terkadang begini teman-teman, kesibukan itu persembunyian yang baik untuk menutupi ketiadaan hidup. Kompleksitas adalah penyamaran yang luar biasa. Seringkali gereja yang sibuk dengan banyak program itu cuman sebagai kamuflase dari supaya kelihatan itu kayak bertumbuh gitu. Tapi sebetulnya di balik kesibukan itu nggak ada pertumbuhan teman-teman. Bisa nggak ada pertumbuhan sama sekali. Cuma kita sibuk doang gitu. Ya, jadi juga sebagai pembina ya hati-hati ya kita bisa jatuh itu bersembunyi di balik jubah pembina ya, jubah hamba Tuhan gitu. Contohnya gini, misalnya kita nggak relate benar-benar sama pemuda remaja kita gitu, nggak relate benar-benar tahu kehidupannya, tahu dosanya gitu. Bahkan si pembina sendiri ya, kalau saya sama murid saya tahu kok jatuh bangunnya saya gimana, kelemahan saya di mana, itu murid-murid saya tahu banget gitu. Jadi saya nggak menampilkan figur yang sempurna, malah menampilkan figur yang rapuh gitu. Dan beda kalau misalnya gereja tradisional itu pemimpinnya menampilkan figur yang sempurna, tapi gereja pemuritan itu menampilkan pemimpin yang apa adanya gitu. Ya aku kalau misalnya belum bisa keluar dari dosa ini, ya aku ngomong gitu sama muridku gitu. Itu ada keterbukaan kok sebetulnya seperti itu. Jangan sampai nanti gini teman-teman, kalau kita tuh mungkin ini untuk pembina ya, sama pengurus ya. Jangan sampai pembina sama pengurus itu ya, itu ngasih semacam ini teman-teman. Ini saya blocking sedikit ya. Saya blocking sedikit ya. Ini muka saya blocking gitu ya. Terus misalnya saya tulis di sini ya. Ini saya nggak bawa pulpen, tapi bayangin aja ini program performansi pelayanan sama satu lagi mungkin pengetahuan Alkitab. Jadi teman-teman itu sekarang nggak ngelihat saya teman-teman. Teman-teman itu lagi ngelihat pengetahuan saya, lagi berelasi sama pengetahuan saya waktu saya khotbah. Teman-teman hanya berelasi dengan pelayanan saya, dengan program-program yang saya buat, tapi teman-teman nggak tahu kehidupan saya. Saya bersembunyi di balik program, di balik pelayanan, dan di balik performansi pelayanan saya. Pengurus juga bisa begitu teman-teman. Bisa-bisa ke jemaatnya itu cuman yang disodorin program, disodorin skill misalnya pemusiknya gitu, tapi nggak benar-benar relate gitu. Tahu sebetulnya masalah dia apa sih, di keluarga dia ada apa sih gitu. Bisa seperti itu teman-teman. Kita tuh bisa sepertinya bergereja bareng tapi sebetulnya nggak relasional gitu. Dan dalam gereja tradisional itu hal-hal seperti itu sangat sangat terjadi banget gitu. Jadi hamba Tuhan yang nggak relate. Jadi ada satu ini sih, ada satu apa? Ada satu hal gitu, ada banyak program, banyak acara itu, kebanyakan itu pertumbuhannya minim gitu, ya. Jadi gereja tradisional itu sibuk dan kompleks acaranya, tapi gereja pemuritan itu biasanya acaranya simpel, gitu. Jadi gini, teman-teman mesti berpikir gini, kalau sesuatu itu baik ya, belum tentu itu berguna, itu kan katanya Paulus kan. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang baik, tapi terlalu banyak ya, itu jadi sesuatu yang tidak baik, teman-teman. Karena kenapa? Kesibukan itu adalah musuhnya spiritualitas, teman-teman. Jadi pada saat orang terlalu sibuk, spiritualitasnya pasti anjlok, teman-teman. Itu teori spiritualitas seperti itu. Gitu. Jadi gereja yang sibuk itu rata-rata pasti pertumbuhannya kurang. Nah, ironinya adalah bahwa ini dari gereja Baptist Church ya, tapi ini berlaku untuk semua ya. Ironinya adalah bahwa ternyata ada gereja-gereja yang bertumbuh secara angka dan secara spiritual, secara rohani. Tapi dengan melakukan sedikit program dan acara. Jadi selama ini gereja tradisional memandang, oh kalau makin banyak acara makin rohani. Itu sebetulnya nggak cocok sama ilmu spiritual, teman-teman. Justru orang yang terlalu sibuk itu sebenarnya rohaninya lagi parah sebetulnya. Orang yang spiritualitasnya bagus biasanya hidupnya seimbang, ada restnya sama ada sibuknya. Waktu restnya sama waktu sibuknya itu seimbang, teman-teman. Ya. Oke, ini reflektif yang terakhir ya.
Ya, teman-teman kita sudah dapat 5 poin ya. Ini tinggal penutup kesimpulan terakhir. Jadi kenapa gereja nggak bertumbuh atau KPR kita nggak bertumbuh itu karena sebetulnya tujuan sama pemahaman bergerejanya itu salah. Kalau tujuannya salah, akhirnya targetnya, scorecard yang dihitungnya juga salah ya. Tadi jadi ABC jadinya. Padahal harusnya berapa murid, berapa disciple maker gitu ya. Terus programnya akhirnya jadi salah juga karena programnya itu nggak mengarahkan orang untuk jadi murid, malah cuman semacam buat nyenengin jemaat doang. Jadi kayak consumer satisfaction aja gitu, nggak ada arahnya gitu. Kemudian strukturnya jadi salah karena memang strukturnya nggak dibuat untuk mendukung alur proses supaya orang jadi murid gitu atau jadi leader. Kemudian mentalitasnya jadi rusak karena spiritualitasnya nggak bertumbuh ya dengan berbagai macam program, kesibukan. Akhirnya banyak antar pengurus yang cekcok segala macam itu kan sebenarnya masalah spiritualitas teman-teman. Masalah murid-murid yang mungkin nggak dewasa gitu kan secara spiritual gitu. Jadi banyak sekali masalah di gereja sesama hamba Tuhan, sesama pengurus gitu ya, antar jemaat, belum lagi yang di rumah gitu. Itu semuanya rusak semua. Tapi kita seakan-akan melihat itu kayak baik-baik aja dan kita beribadah gitu. Nah itu karena jadi seperti itu teman-teman. Dan relasi jemaat jadi penuh masalah dan konflik ya. Nah berakar dari mana? Istilahnya eklesiologi, cara memandang gerejanya yang teologi gerejanya yang meleset gitu. Kenapa meleset? Karena kita lupa bahwa sebetulnya Tuhan Yesus itu datang membawa kerajaan gitu. Ya, lupa bahwa gereja ini sedang membuat kerajaan. Jadi gini, mandangnya gini. Kerajaannya Bapa itu mau diwujudkan di KPR-KPR-nya kalian. Di setiap komunitas pemuda remaja kita gitu. Nah, mewujudkannya itu kita dengan cara apa? Rajanya itu Yesus, warga negaranya siapa? Warga negaranya orang Kristen yang murid. Cara pelebarannya gimana ekspansi kerajaan surganya? Yaitu dengan memuridkan orang lain lagi kan. Nah, itu kan yang Yesus lakukan. Dia membawa kerajaan itu kan dia turut sama Bapaknya, dia memuridkan, memperluas pemuritannya, dan itulah ekspansi pelebaran kerajaan surga. Jadi kalau nanti ditanya jadi orang Kristen tujuannya apa teman-teman? Tujuan saya memperlebar kerajaan Bapa Surgawi. Memperlebar kerajaan surga itu baru tepat gitu. Bukan cuma selamat teman-teman, bukan cuma jadi orang Kristen baik-baik gitu ya. Jadi jangan sampai kita kehilangan kingdom mindset-nya gitu. Ya. Jadi musuh besar dari kekristenan itu sebetulnya bukan orang-orang Kristen yang rusak moralitasnya, bukan. Sebetulnya musuh kekristenan yang paling besar itu yang tersembunyi itu adalah waktu orang Kristen itu berpikir cuman menjadi orang Kristen baik-baik aja gitu, cuman beribadah, terus jadi Kristen itu adalah ibadah gitu, dan nggak merubah hidup sama sekali, nggak berkelompok dalam kelompok pemuritan, nggak jadi murid. Justru ini yang jadi masalah besar itu orang Kristen baik-baik yang sekedar baik-baik aja, jadi udah selamat ya udah tinggal aktivitas gitu. Ini masalah besar teman-teman gitu. Nah ini saya kasih lihat satu siklus gereja di seluruh dunia yang sudah dirangkum ya dalam satu buku namanya Taking Your Church to the Next Level. Ini jago ahli pertumbuhan gereja. Jadi dia merangkum gereja tradisional di seluruh dunia dan bentuknya seperti ini teman-teman. Mungkin KPR teman-teman juga bentuknya seperti ini nih pertumbuhannya. Lihat di bawah ini kan waktu ya, berapa lama ya. Ini waktunya bisa relatif sih, bisa nggak sama ya. Tapi ini sebelah kiri itu attendance ya, sumbu vertikalnya. Jadi jumlah yang hadir ya. Jadi kalau misalnya emerging church ini biasanya baru bertumbuh ya, banyak yang masih belusukan nyari-nyari orang. Udah growing church itu udah bertumbuh ya. Nah ini yang masalah ini pas gereja itu sudah mulai banyak orangnya. Biasanya pemimpinnya itu suka terlalu kaku dan nggak mau ngerubah apapun gitu. Karena merasa punya kesombongan masa lalu kalau cara-cara dulu bisa dipakai kok. Oh dulu ibadahnya kayak gini bagus kok. Pokoknya ikutin aja dari dulu sekarang ya begini ibadahnya. Padahal sekarang ibadahnya orang udah nggak suka kayak gitu. Jadi kayak banyak pemimpin-pemimpin yang pada saat sudah sampai consolidating church itu ya, udah sampai udah ada jemaatnya penuh segala macam itu, tidak lagi mau belajar dan tidak lagi mau melakukan perubahan gitu. Mungkin tahap berikutnya udah mulai menurun ya. Mungkin kalau kita ngomong KPR ya, saat ini mungkin udah declining kali posisinya ya. Karena mungkin sudah tidak melakukan perubahan karena terlalu enak dengan keadaan yang begitu-begitu aja, tiba-tiba orang udah mulai melihat kok ada gereja lain yang dengan cara yang berbeda kok lebih menarik ya, tiba-tiba udah pindah gitu, udah mulai declining kan gitu ya. Nah ini kalau kita nggak langsung shifting ke gereja pemuritan, kita melakukan gereja secara tradisional aja, itu tinggal masuknya nanti ke dying church teman-teman. Dying church artinya udah tinggal habis, tinggal berapa orang, terus dying church ini biasanya udah operasionalnya udah ngutang teman-teman. Kan banyak sekali ya gereja-gereja Eropa sama Amerika tuh yang tutup kan.
yang dijual jadi bar, yang dijual jadi apa, jadi toko, jadi apa. Jadi gerejanya udah nggak fungsi, bahkan diambil jadi masjid. Itu kenapa? Karena mereka melakukan gereja itu secara tradisional. Mereka nggak balik ke misinya Tuhan bahwa untuk jadikanlah semua bangsa muridku, teman-teman. Waktu gereja itu cuma sekedar tempat ibadah dan tempat aktivitas, bukan tempat membuat murid, gereja itu kehilangan kekuatan untuk misionalnya, untuk bertumbuhnya gitu. Waktu KPR kita nggak berpikir bahwa KPR kita itu untuk bikin murid, maka KPR itu akan kehilangan kekuatan untuk menarik orang baru dan membuat orang dewasa gitu. Akhirnya jadinya orang udah, aduh sama aja di gereja nggak bikin perubahan hidup buat aku, sama aja aku jadi orang Kristen sama nggak Kristen gitu, bisa kayak gitu ngomongnya. Ya, jadi mau berubah atau nanti perlahan-lahan mati, teman-teman. Mau nggak pindah ke gereja pemuritan, teman-teman? Nah, ini ada satu survei dari bilangan research ya. Intinya sebenarnya simpel ya, mungkin ini grafiknya agak rumit, cuman intinya simpel doang, baca yang di kesimpulan sebelah kanan bawah. Gereja yang melakukan pemuritan itu lebih punya kemungkinan besar untuk mengalami pertumbuhan jumlah remaja pemuda. Jadi pertumbuhan jumlah itu terjadi waktu gerejanya, ini kan statistiknya kan yang sebelah kiri itu kan 0 sampai 10% terlibat pemuritan. Sebelah kanan itu adalah lebih besar dari 10% yang terlibat pemuritan. Mungkin 30%, 50% gitu ya. Nah, yang nggak pemuritan itu kebanyakan jumlahnya merosot, jumlah jemaatnya. Yang pemuritan, yang di atas 10% jemaatnya melakukan kelompok-kelompok pemuritan yang itu semuanya menanjak semua, mengalami pertumbuhan jumlah jemaat gitu. Kenapa? Karena dalam kelompok kecil itu ada bonding, teman-teman. Dalam kelompok kecil itu ada pengalaman bersama. Nah, ingat tadi kan surveinya Pak Handi kan, nomor satu yang mempertahankan orang betah di komunitas KPR kita, pengalaman bersama. Jadi nanti kalau bikin program, bikin kelompok kecil, fokusnya pengalaman bersama, teman-teman. Buat bikin bonding gitu. Ada pengalaman bersamanya, ada personal touch-nya gitu. Kalau nggak ada pengalaman bersama, semua sifatnya publik, program gitu, yang pengurus di depan, jemaat di bangku, itu nggak ngepek, teman-teman. Malah nanti jadi jenuh malah gitu. Ya. Nah, ini terakhirnya hari ini saya telah menjawab kenapa remaja pemuda GKI jumlahnya terus merosot. Jawabannya itu, teman-teman, karena kita melakukan KPR kita itu dilakukan dengan style gereja tradisional. Nah, itu yang bikin kita merosot dan nggak punya kekuatan bonding karena ngandalinnya cuma ibadah pemuda, ibadah remaja aja. Kita nggak punya komunitas sel-sel yang benar-benar pemuritan, sehingga nggak dapat bonding, teman-teman. Yang bonding cuma pengurus doang, karena pengurus kan ngurus bareng-bareng kan. Andai kata ada program pemuritan, mungkin kenapa merosot juga, kan udah ada program pemuritan. Kemungkinan program pemuritannya nggak dapat esensinya, teman-teman. Saya sudah yang rontok itu 700-an itu ya, di masa lalu itu nggak dapat esensinya, teman-teman. 700 saja rontok, teman-teman. Gimana cuma beberapa gitu, kalau nggak dapat esensi pasti rontok gitu ya. Nah, di sesi Sabtu depan, saya akan kasih gimana solusinya supaya KPR GKI Klasis Banyuwangi ini bisa ngembangin komunitas. Jadi, saya akan kasih satu teori tentang multidimensional discipleship community gitu ya. Jadi, saya akan jelasin gimana caranya organisasinya dirubah jadi gereja pemuritan secara organisasi dan organisme. Organisme artinya orangnya. Orangnya diajarin apa di dalam pemuritannya supaya pemuritannya dapat kelompok pemuritan yang dapat esensinya gitu. Jadi struktur sistemnya sama di dalam kelompok itu satu orang itu diajarin apa minggu depan saya akan sharing ke teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman benar-benar mau tahu gimana cara pemuritan yang benar-benar dapat esensi gospelnya gitu. Jadi kenapa kita merosot? Karena kita totally meleset dari gospel, teman-teman. Gereja kita tuh cara kerjanya meleset dari gospel gitu. Makanya tadi ada anak panah ya. Amartia itu kan dosa. Dosa itu arti katanya itu meleset, teman-teman. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang baik tapi meleset dari maunya Tuhan, itu amartia, teman-teman. Itu dosa gitu. Jadi dosa itu nggak bisa digambarkan cuma sesuatu yang buruk. Tapi sesuatu yang baik tapi meleset dari yang Tuhan mau, itu juga sebenarnya amartia gitu. Itu juga dosa. Gitu. Ya mungkin sampai sini dulu materi saya hari ini. Jadi ini menjawab tentang kenapa terjadi kemerosotan ya di komunitas pemuda remaja khususnya di Jatim, di Banyuwangi. Saya kembalikan ke Tike. Silakan Tike.
Oke, terima kasih Kak Daniel sudah berbagi materi dan juga berkat buat kita semuanya malam hari Sama-sama ini. Tike. Semoga nggak kepanjangan ya. Ya, oke, pas kok. Semoga bisa ngerti juga ya. Ini Ya, esensial sih, teman-teman perlu ngerti juga soalnya. ya, ada hal fundamental yang memang kita perlu tahu ya, teman-teman. Iya. Oke, mungkin teman-teman boleh gerakan badan dulu ke kanan ke kiri. Kalau orang Jawa bilang mulet gitu ya. Waduh, apa itu? Ototnya kayak ditarik-tarik gitu ya. Oke, ya, teman-teman, ini kan materinya sampai tanggal 15, 22 sama 29 ya. Jadi 15 itu hari ini sesi 1, kemudian 22 itu sesi 2, dan nanti 29 itu sesi khusus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Jadi buat teman-teman yang kayaknya tadi mungkin selama acara, selama sesi itu sudah mencatat ya, hal-hal yang mau ditanyakan, disimpan dulu karena nanti di hari terakhir di tanggal 29 itu pertanyaan teman-teman akan dijawab oleh Kak Daniel gitu ya. Jadi ikutin dulu acaranya gitu ya. Nikmati. Dan Oh iya, hari Tike, ini ya. materinya boleh di-share ya. Aku udah kasih Oke. ke Sheila, jadi kalau yang mau minta materinya boleh di-share. Ya. Oke, nanti teman-teman panitia akan ngurusin untuk pembagian materinya. Teman-teman jangan khawatir, jadi materinya itu bisa kita dapetin, kita juga bisa bagiin ke teman-teman KPR kita KPR kita yang lain gitu ya.